Malaria, biasanya kalau misalnya orang mau pergi ke Afrika atau hutan-hutan di Indonesia itu untuk sementara kan belum ada vaksinnya, betul ya Chelsea? Betul. Nah kalau gitu kita minum pil yang namanya Lariam. Itu tampaknya yang paling umum dikonsumsi orang yang mau melakukan perjalanan ke Afrika atau ke hutan-hutan di Indonesia. Tapi teman-teman, kalau misalnya minum Lariam itu perlu diwaspadai juga karena itu ada efek sampingnya. Apa itu? Efek sampingnya tuh kita jadi ngerasa disorientasi, terus ngerasa kayak terganggu, secara mental terganggu gitu, stres, depresi. Makanya itu obat Lariam ini tidak diperbolehkan bagi orang-orang yang memang sudah memiliki penyakit mental, apakah itu skizo ataukah itu depresi dan sebagainya. Nah kalau ngomongin vaksin tadi memang belum ada gitu Marissa, tapi di sini ada pembuat obat Inggris yaitu namanya GlaxoSmithKline yang mengatakan kalau 2015 nanti mereka optimistis bisa mengeluarkan vaksin untuk malaria. Karena sekarang ini sudah dites dan ini yang mengetes adalah yayasan dari Bill and Melinda Gates, dan uji cobanya sudah dilakukan pada anak-anak di Afrika, ada 15.000 orang di sana dan dicoba, dan sampai saat ini masih sukses gitu. Jadi kemungkinan ya tahun depan sudah bisa dikeluarkan vaksinnya. Ini penting sekali khususnya bagi mereka nih yang sering olahraga outdoor seperti hiking ataupun juga camping. Saya kan saya kan dulu pencinta alam. Jadi saya paling mengkhawatirkan tuh terhadap penyakit ini. Nah, salah satu antisipasi yang saya lakukan adalah saya selalu bawa yang namanya kelambu. Jadi di tenda itu tetap yang harus ada kelambunya. Kayak bayi ya. Lotion juga gitu, ataupun kalau misalnya di rumah gitu kan yang misal tinggal daerah-daerah pegunungan ya bisa pakai yang ada obat nyamuk. Obat nyamuk yang begini. Ya, obat nyamuk yang mundur itu loh kebakar. Nah, ngomongin lotion nyamuk ini, ternyata saya juga baru tahu dari kakak saya memang tinggal di Papua kan. Untuk menghindari mereka digigit nyamuk, mereka di sana menggunakan minyak babi. Minyak dari babi kemudian ditaruh jadi tidak digigit nyamuk begitu. Karena kan mungkin lotion anti nyamuk dari kesana tuh susah kan, di pegunungannya tuh orang pakai minyak babi. Baunya nggak enak kali ya? Menarik sekali. Baunya nggak enak lah. Tapi daripada digigit nyamuk gitu ya. Benar, kan juga kita tahu memang Indonesia Timur itu paling banyak yang terkena malaria ya kan. Betul. Papua, ada NTT juga, NTB dan lainnya. Nah, bicara mengenai nyamuk, memang ini merupakan salah satu hewan yang paling sering menggigit manusia. Betul, tapi hewan kecil ini tidak cuma mengambil darah kita saja, tapi beberapa jenis nyamuk bahkan membawa penyakit. Malaria. Penyakit ini disebabkan oleh parasit protozoa Plasmodium yang dibawa nyamuk Anopheles. Parasit ini menyebabkan infeksi darah, demam tinggi, dan hipotermia. Jika ibu hamil terkena malaria, dia beresiko anemia atau kekurangan darah, keguguran, dan bayi lahir prematur. Nyamuk ini biasanya menggigit di malam hari. Ada beberapa jenis malaria. Pertama adalah malaria yang menyebabkan demam. Dan malaria otak karena parasit Plasmodium falciparum yang bisa menyebabkan kematian dalam 1 atau 2 hari setelah terinfeksi. Demam berdarah dengue atau DBD. Penyakit ini disebabkan oleh virus dengue yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti. Virus ini memerlukan bantuan nyamuk untuk berpindah ke tubuh manusia. Ada 2 jenis nyamuk yang dapat menularkan virus dengue, Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Virus dengue terbagi menjadi 4 tipe. Ada yang ganas, ada pula yang lebih jinak. Tidak ada obat khusus untuk mengobati demam berdarah. Pada kebanyakan kasus, penyakit ini akan berangsur membaik jika kita banyak istirahat, memaksimalkan asupan cairan, dan obat penurun demam. Wabah DBD di dunia terjadi tahun 1920 di Yunani, Amerika Serikat, Jepang, dan Australia. Namun DBD sudah tercatat terjadi di Indonesia sejak tahun 1779. Demam chikungunya. Penyakit ini disebabkan oleh virus chikungunya. Gejala chikungunya mirip dengan demam berdarah dengue, yaitu demam tinggi, menggigil, sakit kepala, mual, muntah, sakit perut, nyeri sendi dan otot, serta bintik-bintik merah pada kulit, terutama badan dan lengan. Namun penderita chikungunya akan merasakan nyeri di bagian sendi, terutama di pergelangan tangan, kaki, dan lutut.
Penyakit dengan nama lain lumpuh layu ini terjadi di wilayah tropis Asia dan Afrika.